Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah ini banyak pertanyaan yang menanyakan terkait dengan kenaikan jabatan akademik guru besar ya, baik itu dosen PNS maupun non PNS, yang bertanya terkait bahwa apakah kenaikan jabatan akademik menuju guru besar itu harus dilakukan secara berurutan. Artinya apakah harus dimulai dulu dari 4A ke 4B, baru ke 4C, baru bisa menjadi guru besar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil dari pemahaman saya, apa yang saya baca dari aturan yang berlaku. Disclaimer dulu bahwa kalau misalnya penjelasan saya ini mungkin kurang berkenan atau ada yang salah, mohon saya dikoreksi ya. Mohon saya dikomentari terkait dengan apa yang saya jelaskan, karena saya suka untuk saling belajar gitu. Nah, tapi sebelum saya lanjut untuk membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book untuk penulisan jurnal Scopus, prompting AI ya, kemudian jurnal-jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, kita langsung to the point aja. Nah, ini perbedaan konsep dasar dulu ya dari jabatan akademik dosen. Jadi untuk dosen untuk PNS jabatan akademik itu kan ada asisten ahli, lektor, lektor kepala maupun guru besar ya. Kemudian ada pangkat dan golongan. Kalau PNS itu sebenarnya sama dengan juga dengan non PNS ya. Tapi kalau non PNS itu disebut dengan penyetaraan gitu ya, karena disetarakan dengan PNS. Nah, kalau yang PNS itu ada 3A sampai ke 4E, sama juga yang non PNS ya. Jadi non PNS itu ketika sudah mendapatkan apa kumnya nanti dilakukan impasing penyetaraan seperti itu. Nah, yang perlu diketahui bahwa jabatan akademik itu tidak sama dengan pangkat di PNS, tetapi bagi PNS itu berjalan paralel seperti itu. Nah, ini jalur guru besar untuk dosen PNS dulu. Untuk dosen PNS itu guru besar itu tidak sama dengan golongan, tapi biasanya berjalan paralel ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi untuk guru besar itu adalah jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen. Nah, golongannya itu adalah mulai dari golongan 4A sampai 4E dengan pangkat kepegawaian PNS. Nah, dalam sistem PNS, kenaikan pangkat yang pada prinsipnya adalah setingkat lebih tinggi ya, jadi naik satu tingkat gitu, bukan loncat beberapa tingkat sekaligus. Nah, ini cerminan dalam ketentuan kenaikan pangkat PNS yang bersifat bertahap atau setingkat lebih tinggi. Nah, implikasinya adalah jika seorang dosen PNS yang saat ini itu 4A, pada jalur normal tidak bisa langsung lompat ke pangkat 4D gitu ya, karena hanya kum atau angka kreditnya yang sudah tinggi gitu. Nah, yang dimungkinkan adalah jabatan akademik ini bisa sudah layak, misalnya syarat kum atau khususnya terpenuhi, artinya syarat kum itu minimal 850, kemudian syarat khususnya juga sudah terpenuhi, maka tetapi pangkat PNS-nya tetap harus ditempuh bertahap ya. Jadi harus pangkat PNS-nya itu harus ditempuh menjadi dari 4A, 4B, 4C gitu ya, tidak bisa loncat gitu. Nah, ini sesuai dengan periode dan syarat kenaikan pangkat. Nah, sedangkan untuk yang dosen non-PNS di sini, jadi kalau untuk dosen non-PNS itu tidak ada kewajiban urutan golongan, ya gitu. Jadi kalau dosen non-PNS itu yang pada umumnya ya tidak terkait dengan pangkat atau golongan PNS. Jadi sehingga pembahasan jadi 4B, 4A ke 4B itu tidak relevan ya. Yang relevan itu adalah pemenuhan syarat jabatan akademik. Jadi kenaikan kum, kemudian syarat khusus atau tambahan dan mekanisme penilaian. Nah, pada PO-PAK 2025 misalnya ya, alur dan persyaratan itu juga dibedakan antara dosen PNS maupun dosen non-PNS. Nah, ini menggunakan basis DUPAK atau pada PAK konvensional ya atau konversi, sedangkan PNS itu berbasis angka kredit konversi atau integrasi gitu ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi sekali lagi saya pertegas, sederhananya adalah kalau dosen PNS itu kenaikan pangkatnya atau kenaikan golongannya untuk ke guru besar itu harus dilakukan secara berurutan. Ya, jadi tidak bisa misalnya posisinya saat ini itu adalah 4A, kemudian dia bisa langsung ke 4D misalnya seperti itu, ya. Meskipun kumnya itu sudah memenuhi. Jadi tetap harus dilakukan berurutan karena itu ada kaitannya dengan peraturan di BKN, ya.
Nah, sedangkan kalau untuk dosen non-PNS itu tidak ada yang sistem semacam itu. Jadi, mau ke 4A langsung ke 4D, kalau kumnya sudah memenuhi dan syarat khususnya sudah terpenuhi, maka bisa. Gitu. Yang kedua, yang berikutnya itu adalah kum guru besar ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu dosen pasti sudah tahu ya, bahwa bagaimana jika di golongan 4A itu langsung 4D dengan kum lebih dari 850 misalnya. Nah, kesimpulan praktisnya adalah kum atau 800 lebih dari 850 itu tidak otomatis membuat pangkat loncat ya jadi 4A menjadi 4D. Itu kalau untuk yang PNS ya. Ada dua lapis aturan yang perlu diperhatikan ya sekaligus. Jadi yang pertama, syarat jabatan akademik guru besar. Nah, secara umum angka kredit kum untuk profesor itu memang dikenal minimal 850 dan pada praktiknya tentunya ada juga rujukan 1050 ya untuk level yang pangkat paling tinggi gitu. Misalnya salah satu rujukan perguruan tinggi itu menyebut 850 untuk pembina utama madya 4D dan 1050 untuk pembina utama 4E. Nah, syarat kenaikan pangkat PNS, yang kedua itu syarat kenaikan pangkat PNS dalam jabatan fungsional itu naik satu tingkat, ada masa minimal dan syarat kinerjanya, seperti itu. Nah, itu peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 menegaskan bahwa kenaikan pangkat jabatan fungsional itu dipertimbangkan jika satu, paling singkat 2 tahun pada pangkat terakhir. Kemudian yang kedua itu memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Dan ketiga itu predikat kinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, jadi untuk ke 4A menuju ke 4D, Bapak Ibu tetap harus melewati 4B dulu, 4C dulu. Gitu ya. Masing-masing periode atau masa minimal dan syaratnya ada. Nah, walaupun kelayakan jabatan akademik sudah memenuhi. Jadi, sekali lagi ya, bahwa meskipun Bapak Ibu dosen, terutama untuk dosen PNS ya, sudah memiliki kum atau integrasi atau konversi, itu katakanlah sudah lebih dari 850. Kan itu syarat minimal ya, kumnya. Tetapi golongan Bapak Ibu itu masih 4A, maka tidak bisa. Harus ke 4B dulu, ke 4C dulu, baru ke 4D, gitu. Dan setiap kenaikan golongan itu satu tingkat itu 2 tahun. Jadi per 2 tahun, per 2 tahun, per 2 tahun. Nah, itu diatur di dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kemudian menjadi guru besar itu terasa lebih lama gitu. Nah, poin penting lain itu adalah kelebihan angka kredit itu tidak bebas dipakai untuk loncat beberapa pangkat gitu ya. Nah, masih pada per BKN nomor 3 tahun 2023 ditegaskan bahwa jika pejabat fungsional itu memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Itu yang disebut dengan kita kembali ke kita kembali ke angka kredit dasar gitu. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan gitu. Artinya di sini sekali lagi ya tidak menerapkan sistem meritokrasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu punya kelebihan kum, yaitu tetap akan kembali ke nilai dasarnya gitu. Jadi kita capek-capek melakukan publikasi, ya melakukan publikasi, kemudian kumnya sudah banyak, ya kembali lagi ada ke nilai dasar seperti itu. Nah, nilai dasarnya seperti apa? Bapak Ibu dosen bisa lihat di video saya yang lain ya. Nah, artinya kumpulan besar sekali lalu loncat beberapa tingkat itu tidak sejalan dengan mekanisme kenaikan pangkat PNS dalam kerangka per BKN ini. Jadi kalau mau protes ke BKN ya. Nah, kemudian untuk kasus 4A dengan kum ini yang tadi 850 ya. Jadi angka kredit konversi itu apa sih? Nah, bagaimana posisinya dibandingkan dengan konvensional gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen bertanya terkait hal tersebut. Jadi angka kredit konversi itu berbasis predikat kinerja. Jadi dalam per BKN nomor 23 tahun 2023, angka kredit untuk kondisi tertentu misalnya pangkat pertama ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja selama masa kerja. Tata caranya ini ada di lampiran gitu. Nah, secara konsep konvensional itu angka kredit dihitung dari butir kegiatan tridharma dan bukti fisik, yaitu dalam hal ini adalah dupak atau PAK tradisional. Nah, untuk konversi atau integrasi, angka kredit itu diturunkan dari hasil kinerja, jadi predikat kinerja, yang kemudian dikonversi menjadi angka kredit pada periode tertentu. Nah, yang berikutnya itu di proses jabatan akademik dosen ya, dalam, misalnya kita ambil di POPAK 2024 atau yang di
Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 itu, bahwa untuk jalur PNS itu dan non-PNS itu berbeda basisnya. Jadi kalau kita merujuk kepada POPAK 2024 misalnya yang menggambarkan bahwa dosen PNS itu pemenuhan KUM itu dapat berasal dari angka kredit konversi atau angka kredit integrasi gitu. Sedangkan dosen non-PNS itu pemenuhan KUM-nya itu berasal dari DUPAK atau PAK konvensional seperti yang tertuang dalam Kemendikti-Saintek nomor 63 gitu. Nah, makna operasionalnya, jika Anda PNS dan kampus atau instansi menerapkan skema angka kredit konversi atau integrasi, maka bukti pemenuhan KUM untuk naik jabatan akademik itu dapat mengikuti mekanisme tersebut. Namun, untuk menaikkan pangkat PNS, tetap harus mengikuti syarat kenaikan pangkat. Misalnya ada masa minimal, kemudian predikat kinerja, dan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, ini yang angka kredit tadi konversi. Jadi didasarkan pada predikat kinerja tahunan Bapak Ibu. Jadi kalau kinerja Bapak Ibu baik, ya berarti angka kreditnya juga akan lebih baik gitu ya. Tapi itu tadi bahwa proses untuk menuju ke guru besarnya itu jauh lebih lama gitu. Nah, ini prinsip penting kenaikan pangkat PNS. Yang pertama itu ya harus minimal 2 tahun ya pada pangkat terakhir. Jadi tidak bisa asal-asalan dalam 1 tahun kita bisa ini ya. Tapi saya merekomendasikan bahwa menjelang mau 2 tahun itu coba untuk mengajukan kenaikan pangkat gitu. Nah, rekomendasi secara ini ya kalau saya simpulkan bahwa untuk rekomendasi strategisnya, bahwa jika kasus Anda itu sudah memenuhi KUM menuju ke guru besar, tetapi pangkat masih 4A, maka kerangka kerja yang bisanya dipakai ya, yang bisa dipakai, 1, pisahkan target dulu ya. Jadi target jabatan akademik layak atau tidak layak menjadi guru besar, dalam hal ini adalah jumlah KUM, kemudian syarat khusus atau tambahan, dan uji kompetensi atau asesor sesuai mekanisme yang berjalan. Atau target pangkat PNS naik 4A ke 4B, 4C, 4D, itu secara periodik. Jadi ada 2 pilihan kalau kita menggunakan sistem pisah target. Nah, kemudian yang kedua itu pastikan jadi angka kredit Anda itu yang Anda pegang itu adalah apakah KUM Anda itu berasal dari PAK konvensional dalam hal ini ada DUPAK atau konversi integrasi untuk PNS. Nah, yang ketiga itu jangan mengandalkan kelebihan angka kredit untuk mempercepat loncat pangkat, karena kelebihan angka kredit tidak otomatis dihitung untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam skema per BKN nomor 3 tahun 2023. Itu tadi yang saya sebutkan bahwa seberapa banyak pun kelebihan Bapak Ibu dosen KUM-nya, maka tidak akan dihitung karena kembali lagi ke angka dasar. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti akan ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.